Pemirsa, di berbagai negara, kereta cepat seringkali menjadi simbol kemajuan teknologi dan juga modernitas. Demikian juga impian yang tersimpan dari pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Indonesia. Namun di balik harapan ini, nyatanya masih tersimpan banyak sekali fenomena sosial dan juga keluhan masyarakat terkait dengan finansial dari di balik kereta cepat ini. Menyimpan hutang triliunan rupiah, banyak yang menganggap bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah bom waktu bagi Indonesia. Di Kabar Nusantara kali ini, pemirsa, kita akan bahas bagaimana nih pemerintah untuk mengambil langkah tegas dan juga bijaksana sebagai simbol pertanggungjawaban terhadap proyek kereta cepat yang meninggalkan hutang triliunan rupiah. Sudah bersama dengan kami pemirsa Bapak Budi Sulistyo Kanang selaku anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu di Kabar Nusantara. Ya, sama-sama Mbak Elisa, Mbak El. Kita mau bahas dengan kereta cepat Jakarta-Bandung ini, Pak. Kalau kita melihat ke belakang secara histori, ini adalah perjalanan yang panjang, sempat tertunda, dan mungkin kita sama-sama setuju nih Pak, bahwa sebenarnya ini dipertanyakan secara finansial. Kenapa waktu itu tetap dijalankan, Pak? Jadi yang pertama memang sejak kurang lebih tahun 2008, keinginan Indonesia memiliki kereta cepat sejenis ini luar biasa. Jadi sudah mulai digelorakan lah, diwacanakan lah. Waktu itu Pak SBY kalau nggak salah. Nah kemudian waktu berjalan memang mungkin hitungannya secara finansial, secara bisnis plan-nya belum masuk. Nah, ini udah di era Jokowi? Belum. Masih SBY? SBY. Oke. Nah, ketika itu berjalan, wacana ini tidak pernah berhenti. Jalan terus. Keinginan bahwa kepadatan jalan menuju Bandung, menuju Jakarta dari Bandung ini luar biasa. Makin hari makin padat. Sering terjadi kecelakaan di tol dan lain sebagainya. Ada longsoran dan lain sebagainya. Maka dengan pertimbangan banyak hal, maka kereta ini sepertinya dipaksakan untuk lahir. Dipaksakannya, kenapa saya ngomong dipaksakannya? Karena studi-studi yang digunakan kalau menurut saya kurang matang. Ya, studi kelayaannya, studi bagaimana komersialisasinya, studi sosialnya, dan lain sebagainya. Para pakar juga setuju, Pak, sependapat ya? Waktu itu ya tidak banyak yang tidak sepakat, bahkan menterinya sendiri, Menteri Perhubungan Pak Jonan juga tidak sepakat gitu ya. Terhadap pembangunan ini, karena kalau dalam setiap kebijakan negara itu ada dua hal. Yang pertama bagaimana komersialnya, bagaimana sosialnya. Nah, ini harus jelas. Gitu ya. Sosialnya bagaimana mengurai daripada kemacetan, gitu ya. Komersialnya bagaimana tentang break even point-nya kapan. Nah, di situ ini yang harus dihitung betul. Nah, tapi di sini saya melihat itu dibebankan dalam segi komersialnya saja. Sehingga hutang ini memang hutang murni dari konsorsium dibebankan. Di mana konsorsium ini 60% itu konsorsium sendiri di Indonesia, termasuk PT KAI kurang lebih 58,sekian%, dan ada PT-PT yang lain. Kemudian 40% adalah perusahaan beberapa konsorsium perusahaan Cina. Nah, disinilah karena ini menjadi komersial murni, artinya B2B, B2B. Ketika B2B itu yang pertama ya tentu saja profit oriented, kan gitu ya. Bukan anggaran itu sudah dihitung kalau sudah B2B. Nah, di tengah perjalanan ada pengembangan biaya akibat daripada
teknisnya mungkin tidak terbayangkan gitu ya. Karena kereta cepat ini tidak ada satu lintasan pun. Ya. Semua harus dibangun di atas gitu ya. Ya. Yang di atas, tidak ada perlintasan kereta dan lain sebagainya yang membahayakan. Karena ini kecepatannya luar biasa. Bagaimana? Bayangkan saja kalau ini sampai terus ada eksiden gitu ya. Iya benar. Kan tidak mungkin juga. Nah ini pembengkakannya luar biasa. Berarti dari awal hitung-hitungannya memang sudah pasti semua ini akan dibiayai oleh hutang, Pak. Dan juga skema B2B. B2B. Oke. Sudah jelas itu B2B itu hutang. Dan hutang itu harus dihitung break even, harus dihitung operasional, dihitung daripada bunga dan lain sebagainya. Waktu di awal ini di pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia, bagaimana hitungannya? Berapa tahun agar kita bisa break even point? Nah, itu kenapa dihitung 30 tahun ya? 30 tahun? 30 tahun dianggap utang itu selesai gitu. BEP-nya berapa gini belum jelas. Tapi di dalam pinjaman itu disebut 30 tahun ya. Nah 30 tahun inilah yang perlu kita dan awalnya tanpa membebankan APBN. Tanpa membebankan APBN. Nah, sebenarnya kalau ini kita bicara prestis lah katakanlah. Seperti WUS ini yang manfaatnya ada dua hal. Ya. Ada komersial, ada sosial. Nah, maka ketika kita bicara sosial, negara harus hadir di situ. Negara harus ada di situ. Tidak bicara hanya B2B. Nah, hadirnya di mana negara ini? Yaitu pengadaan prasarana. Jalan itu ya mestinya di take over oleh negara. Kemudian operator. Konsorsium ini operator nih. Ya. Pengadaan daripada keretanya itu sendiri. Dan equipment yang lain. Nah, ini yang... Tapi nyatanya itu tidak ada ya, Pak? Ini nyatanya tidak ada. Berarti bisa kita sebut bahwa kesimpulan untuk menjalankan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah keputusan politik dan strategis saja? Kurang lebih begitu. Akan tetapi saya kenapa gini nggak dihitung negara tidak dibebani apa-apa. Terus sekarang begitu ini terjadi masalah karena beban utang, beban operasional, beban bunganya tinggi, baru negara hadir. Nah, kalau sekarang harus dipikirkan solusinya. Tidak kita siap menghujat. Tapi kalau ada penyimpangan dalam proses hukum, numpang di sini. Ya. Apa tuh maksudnya, Pak? Numpang? Ya, tentu saja perhitungan-perhitungan yang salah. Kemudian ada yang mengambil manfaat secara pribadi, gitu ya, di dalam pembengkaan, pembengkaan anggaran dan lain sebagainya. Dugaan markup ini, Pak? Ada dugaan markup, katakanlah, maka ini harus diteliti. Siapa yang bertanggung jawab ini semua? Negara tidak hanya hadir di situ untuk menyelesaikan hutang, tapi hadir di situ juga menyelesaikan andai kata ada kepentingan pribadi. Tapi sejauh ini negara masih lebih fokus kepada penyelesaian hutang dibandingkan mencari adanya dugaan markup dan yang lain-lain itu, Pak. Karena menurut saya paralel. Harus dua-duanya. Tapi nyatanya sekarang? Kalau menurut saya dua-duanya harus berjalan. Walaupun ini merambat, jalannya pelan. Sampai tempat atau tidak, merangkak. Ini sampai tempat atau tidak, ini belum jelas. Tapi kalau kita sebagai Komisi 6, kita akan bicara apa solusinya. Maka solusinya harus di breakdown. Di breakdown seberapa banyak 118 atau sampai 120 triliun utang itu. Benar. Itu diurai. Di breakdown mana yang untuk prasarana, mana yang untuk sarana keretanya itu sendiri. Nah, maka di sini negara bukan pakai APBN bicaranya, tapi bagaimana Danantara ikut masuk di situ. Apakah Danantara itu disuntik dana dari negara
atau diambilkan dari dividen Danantara atau PNM, itu lain lagi. Nah, kalau dia misalnya Danantara dari PMN atau disuntik dari negara, toh juga pakai duit rakyat dong, Pak? Lain, beda. Beda lagi kalau negara memberikan subsidi, itu lain lagi. Oke, coba Subsidi gimana nih, kalau Pak? toh harus ada subsidi, berapa? Kemampuan Danantara. Kita support apakah melalui PNM ataukah melalui APBN, itu lain lagi. Oke. Tapi ini harus dipisah. Ya. Nggak mungkin yang namanya PT KCIC atau KAI dibebani merawat jalan, merawat jembatan. Nah, ini sebenarnya miris ini, Pak. Karena PT KAI tidak ikut campur dalam keputusan untuk pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, tapi malah seolah-olah ditumbalkan untuk menambal semua hutang dari proyek kalau ini. Kalau saya gitu. bilang ditumbalkan, ya enggak juga. Dia penyertaan modal loh. Oke. Ya, penyertaan modal loh. Sebagian daripada itu kan ada di sana dividen sahamnya. Ya. Ada 58% kurang lebih. Yang dari 60% total tadi kan. Tapi kan dia ditunjuk, Pak. Bukan dia yang memilih dan mau. Itu bukan tumbal namanya. Ya, hitungan aja yang nggak jelas. Kenapa dia mau? Kan gitu. Harusnya menolak dong. Walaupun risikonya. Ya. Nah, gitu ya. Risikonya direksi baru dicopot. Oke. Nah, kalau ini ngomong benar, katakanlah kalau benar katakanlah Pak Jonan nggak setuju terus dicopot menteri, ya itu risiko. Yes. Itu ya, itu risiko yang harus diambil daripada mengorbankan keuangan negara. Oke, sekarang kita mau fokus terhadap solusinya nih, Pak. Ya. Ada kabarnya nih kita akan membayarkan bunga ke Cina sebesar 1,2 triliun rupiah per tahunnya dari APBN. Benar nggak sih, Pak? Dan Bapak setuju nggak dengan hal ini? Saya nggak setuju. Kalau itu Danantara, silakan. Karena itu badan pengelola investasi. Pengelola investasi. Kalau itu Danantara silakan. Tapi kalau APBN ini untuk kemaslahatan umat loh. Berarti ya, untuk pendidikan. Ya. Untuk transportasi masyarakat, untuk MBG dan lain sebagainya. Kalau itu diambil berarti ada pengurangan daripada dana yang ditransfer mungkin ke daerah, mungkin ke pendidikan, mungkin ke kementerian. Ini yang nggak saya setuju. Tapi kalau Danantara mengambil daripada sebagian dividennya untuk ke sana, itu masih kita akan hitung. Oke. Kira-kira begitu. Oke, berarti keputusan Pak Purbaya sudah tepat nih ya Pak untuk sementara menolak. Yes. Saya sepakat. Oke. Nah, cuman ketika Pak Prabowo, negara harus bertanggung jawab. Ya ini, tanggung jawabnya tidak langsung dari APBN. Tanggung jawabnya harus di Danantara. Iya, Danantara. Pengelola investasi, pengelola BUMN, pengelola daripada dividen semua BUMN yang ada. Pak Prabowo juga menyebutkan bahwa akan ada dana dari hasil korupsi yang sudah diterima kembali oleh negara untuk digunakan. Jadi kejar aja semua. Termasuk tadi markup tadi, Pak. Ya kalau ketemu bagus itu. Oke. Asik itu. Nah, kita akan bahas nih Pak, masih menarik di segmen selanjutnya Pak. Tetap bersama kami pemirsa di Kabar Nusantara. Kenapa waktu itu memilih Cina bukan Jepang, Pak? Ya itu, ini yang sedang harus diteliti. Adakah yang penumpang ya, yang numpang kepentingan? Penumpang kepentingan untuk pribadi-pribadi, ini yang harus diteliti. Kemungkinan terburuk, ada nggak kemungkinan Indonesia tidak mampu bayar utang ini ke Cina? Saya yakin mampu. Yakin? Yakin. Dengan hutang lagi atau gimana nih, Pak? Kembali di Kabar Nusantara pemirsa, dan masih bersama Pak Budi di sini. Masih seru nih Pak perbincangan kita terkait dengan kereta cepat. Ini rencana jangka panjang dari WUS atau kereta cepat ini bagaimana Pak? Ya, masyarakat mendukung pasti. Kita dukung pasti. Tapi ya mestinya
kita sama-sama, negara ada di situ, B2B juga ada di situ, sehingga ini bisa tidak serta-merta negara, pemerintah hadir setelah ada masalah. Oke. Maka pemerintah negara harus hadir sejak itu diputuskan. Pernah nggak sih Pak dilakukan studi banding dengan negara lain? Karena memang banyak juga negara-negara besar lainnya yang membangun proyek kereta cepat, tapi memang boncos secara finansial nih Pak. Nah, Indonesia berkaca nggak sih dari negara kalau lain? studi bandingnya itu saya nggak tahu ya sudah studi banding atau belum. Studi banding yang ada katakanlah itu di Cina. Cina lebih murah. Karena boleh dikata yang namanya tanah itu milik negara. Oke. Kemudian di Arab Saudi juga tanahnya datar, lebih datar. Akan tetapi kalau menurut saya ini bagus. Cuman kita harus fair. Ketika kita putuskan pada saat itu dengan Cina, harga Cina lebih murah dikit dibanding Jepang. Ya. Kan? Walau dengan bunga yang lebih tinggi. Tapi kalau hanya itu yang dilihat. Yes. Itulah yang dilihat, itu saja. Itu yang bahaya. Padahal ada bunga 3,4% Yes. Dengan Cina. Dengan Cina yang ini 0,1%. Yes. Jauh lebih murah. Jauh banget gitu. Nah, ini adalah B2B tadi. Maka hitungan dia pasti masuk. Yes. Lah, G-nya nggak dilibatkan. Kan gitu lah. Setelah diputus 3,4 dengan nilai dan bengkak. Ada gitu, cost overrun. Iya. Ya. Itu dilarikan ke G. Nah, ini yang jadi masalah. Yes. Kenapa waktu itu memilih Cina bukan Jepang, Pak? Yaitu. Ini yang sedang harus diteliti. Adakah yang penumpang ya, yang numpang kepentingan? Penumpang kepentingan untuk pribadi-pribadi ini yang harus diteliti. Ada nggak tindak pidana korupsi dan lain sebagainya, ini mesti kita lihat. Oke, Pak, kemungkinan terburuk, ada nggak kemungkinan Indonesia tidak mampu bayar utang ini ke Cina? Saya yakin mampu. Yakin? Yakin. Dengan hutang lagi atau gimana nih Pak? Nah juga. Ketika kita bicara negara harus hadir di situ melalui danantaranya, saya yakin. Oke. Saya yakin Indonesia mampu. Berarti kuncinya di Danantara nih? Kuncinya di Danantara dan DPR. Oke. Ketika DPR punya skim, Danantara yang punya skim, kita diskusikan bersama, maka ini bisa menjadi solusi. Komisi 6 nih tentu. BUMN, Danantara. Yang lebih begitu, karena ini mitra. Oke. Saya melihat Danantara profesional dalam hal ini. Oke. Dari beberapa, di beberapa pengelolaan BUMN yang ada. Oke, jadi masih ada. Masih fresh, masih nggak tahu kalau 5 tahun, 6 tahun ke depan. Ya, itu fungsi sekarang, Komisi 6 untuk mengawasi. Iya. Betul. Pak, kalau kita melihat secara jangka panjang, ini direncanakan kereta cepat ini akan memperpanjang layanannya sampai ke Banyuwangi, Jawa Timur. Sudah lakukan hitung-hitungan nih Pak? Maksudnya jangan sampai kita mengalami cost overrun lagi nih. Ini yang perlu kita teliti. Kita diskusikan lagi. Jangan sampai pengalaman hanya Jakarta-Bandung saja, masalahnya luar biasa. Itu yang terjadi. Ya. Nah, apalagi sampai Banyuwangi. Itu bisa mungkin 6 kali lipat lah. Dananya kalau data yang saya bisa dapat Pak, sampai 200 triliun. Lebih kalau menurut saya. Dana dari mana nih Pak? Nah, itu dia. Itu dia yang mesti kita hitung. Karena kalau ini ide saya bahwa jalan harus dibangun oleh negara, yes. ya, PT KAI murni kalau menurut saya, jangan sampai melibatkan konsorsium lain yang tidak mengerti. Oke. Ya, ini kayak yang di situ ada PT Perkebunan Nusantara. PTPN 8, iya. PTPN 1 kalau nggak salah. Oke. Nah, ada Wijaya Karya. Ngapain ada di situ? Gitu. Oke. Ini kan apakah itu ada tekanan? Oke. Dia sehingga dia harus masuk di dalam konsorsium menyertakan modalnya. Yes. Sendiri aja menghidupi dirinya, memanajemen dirinya aja susah.
Oke. Gitu ya. Kalau kita lihat urgensinya Pak, ini sampai ke Banyuwangi apa nih Pak? Kalau menurut saya belum urgen, tapi memang perlu direncanakan sejak dini. Oke. Sejak dini, kapan lagi kita melakukan studi? Ya, kalau tidak sejak sekarang, cuman pelaksanaannya kapan itu nanti. Oh, berarti tidak terburu-buru. Karena Tidak harus terburu-buru. ada opini yang menyebut bahwa ini untuk menutupi biaya dan hutang yang ada saat ini. Saya belum yakin kalau itu untuk menggali lubang untuk menutupi ini dan bisa menutup lubang itu. Ya, saya lihat malah mungkin lubangnya lebih dalam lagi. Ini saya juga berpendapat demikian. Iya, ngeri. Kalau menurut saya, ayo dikaji ya. Oke. Visibility study, ya ayo kita bikin. Apakah dengan Cina lagi? Tidak selalu. Fair aja, tawaran aja. Kalau Jepang itu lebih bagus, kenapa tidak? Atau Indonesia sendiri mampu. PT Inka bagus loh. Yes. Kalau disupport. Pernah di PT Inka ya Pak? Iya. Nah, kalau kita melihat Pak, apakah sudah dilakukan transfer knowledge nih? Siapa tahu anak dalam negeri mampu untuk melanjutkan ini? Kalau dulu waktu saya di Inka, KRL ini barang baru. Kita hanya bisa nih gearbox. Sekarang KRL buatan kita semua, buatan Inka semua. Yes. Nah, transfer knowledge ini memang penting. Tidak hanya sekedar kita gengsi, kita punya kereta cepat. Sebenarnya semuanya beli. Pak, kalau kita kembali nih ke WUS, kira-kira menurut Bapak gimana nih dengan adanya kereta cepat Jakarta-Bandung dan juga kemungkinan akan sampai ke Jawa Timur, apakah tidak akan mematikan kereta api jarak jauh? Nah, sebenarnya kalau menurut saya, kereta cepat ini memang untuk kelas menengah ke atas. Tidak fungsi sosial. Tidak ada kebermanfaatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Tidak. Walaupun klasternya, sosialnya itu adalah impas. Gimana maksudnya itu Pak? Impas itu biaya operasional minimalnya berapa tanpa subsidi. Ya. Kalau ini masih ada di kereta biasa ini, kereta api biasa ini ada subsidi yang katakanlah kereta ekonomi itu subsidi. Oh, oke. Negara subsidi. Kalau zaman saya dulu yang namanya K3 atau ekonomi itu diberi dari negara. Yang pengadaannya negara, bukan PT KAI. Nah, kalau kereta eksekutif itu yang beli PT KAI. Nah, kalau sekarang ini nanti katakanlah itu mesti ada yang seperti sekarang ini impas saja sebenarnya yang ekonomi yang sekarang ini. Yang di WUS. Itu impas saja. Nah, sebenarnya yang mau diambil yang first class maupun yang bisnis. Ya. Tapi memang kalau kita melihat sekarang masih sampai jarak Jakarta-Bandung masih banyak opsi lain untuk transportasi gitu Pak. Ya. Parahyangan juga masih. Iya, dengan kos yang dikeluarkan sekitar 250. Yes, benar. Tol sudah lancar. Itu juga masih. Betul. Ya. Nah, kalau misalnya sampai ke Banyuwangi, Jawa Timur, kalau misalnya tidak impas atau harus impas, tidak ada subsidi dari negara, mungkin masyarakat akan lebih memilih naik pesawat mungkin, Pak? Pesawat ini juga banyak risiko sekarang ini. Risikonya apa? Waktu. Untuk kedatangan ke bandara, check-in gitu, Kalau yang namanya kereta sekarang, apakah WUS, apakah yang konvensional sekarang ini, sampai detiknya pun tepat. Kecuali ada eksiden ya. Eksiden mesti 2-3 hari baru normal. Nah, kalau kita membahas soal dengan pemerintah yang sejauh ini fokus untuk kereta cepatnya, sebenarnya masyarakat, seperti tadi Pak, saya tadi mau menanyakan untuk kebermanfaatan itu, dampak sosial itu. Masyarakat kan tidak menemukan itu dari adanya WUS. Nah, masyarakat lebih memilih kenapa nggak MRT aja yang diperpanjang jalurnya, KRL yang mungkin diperbaiki layanannya. Gimana? Apa sejauh ini akan ada perbaikan ke sana Pak? Masyarakat ini masyarakat mana? Masyarakat kelas menengah ke bawah. Saya melihat masyarakat sebenarnya WUS ini kalau saya melihat sih 60% lah anunya. Apanya itu Pak?
penumpang rata-rata lah kira-kira ya. Dari target awal. Yang bukan dari seat yang ini sudah lumayan, artinya masyarakat itu senang juga naik bus. Senang, saya lihat kecepatannya tepat gitu ya. Terus kemudian walaupun belum sampai kepada titik akhir, ini kan baru pada Larang Larang, terus ada sambungan feeder ya. Berarti untuk efisiensi waktu WUS sudah tepat ya, sudah, Pak? Kalau menurut saya sudah tepat. Multiplier effect sudah ada? Kalau untuk masyarakat secara umum itu belum. Tapi kalau masyarakat terbatas saya kira sudahlah ya. Itu sudah lumayan lah. Cuman sekarang kan problemnya adalah bagaimana mengurai daripada konsorsium ini agar mereka tetap survive untuk hidup. Oke, baik. Itu kita aja. akan bahas itu di segmen selanjutnya, Pak. Tahan dulu. Tetap bersama kami pemirsa di Kabar Nusantara. Kan kalau PT KAI ambruk, selesailah sudah moda transportasi di Indonesia ini. Betul. Oke, apa langkah strategis yang harus diambil PT KAI ini, Pak? Nah, itu yang kita mau arahkan. Bagaimana Dantarara ikut cawe-cawe, ikut take over, ada beberapa kebijakan. Kembali di Kabar Nusantara pemirsa, kita masih membahas soal KCIC nih, Pak. Tadi kita udah sampai di mana nih? Konsorsium ya, PT KAI. Ya, PT KAI, Surabaya, sampai ke Banyuwangi. Oke. Nah, sebagai pemimpin lah kita sebut, pemimpin konsorsium dari KCIC ini, PT KAI ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola WUS ini nih, Pak. Gimana Komisi 6 bisa memastikan bahwa penugasan ini tidak mengganggu kinerja PT KAI yang sejauh ini sudah baik? Ya, kalau sekarang Komisi 6 mengatakan bahwa penugasan ini tidak mengganggu, ya mongkosong. PT KAI dari minus pengelola yang awut-awutan waktu itu. Penumpang yang sampai keluar. Di mana-mana liar gitu ya. Pedagangnya, pasongannya liar semua. Dan menjadi tertib dan menjadi profit. Itu nggak gampang. Dan itu sudah dicapai oleh PT KAI. PT KAI sekarang ini berteriak-teriak ketika mulai ada penugasan. Awalnya penugasan ini dianggap ini profit juga, nambah profit. Awal ya, karena hitungannya memang kurang matang. Itu iming-imingan ya, awalnya. Iming. Tapi begitu berjalan, dia harus menyelesaikan hutang, dia harus menyelesaikan bunganya saja. Ini mulai teriak-teriak. Saya yakin itu. Nah, inilah yang harus dicarikan solusi. Jangan sampai PT KAI yang selama ini sudah menata sedemikian rupa moda transportasi darat yang bagus menjadi titik kehancurannya juga. Kan kalau PT KAI ambruk, selesailah sudah moda transportasi di Indonesia ini. Betul. Oke, apa langkah strategis yang harus diambil PT KAI ini, Pak? Karena secara tidak langsung, bagaimanapun dia terpengaruhi operasionalnya. Komisi 6 sudah memberikan strategi khusus nggak Pak untuk hal ini? Secara khusus ke PT KAI, belum. PT KAI hanya bicara dia mulai berat, ya. Nah, kemudian bagaimana Danantara? Nah, itu yang kita mau arahkan. Bagaimana Danantara ikut cawe-cawe, ikut take over, ada beberapa kebijakan. Negara juga hadir. Hadirnya bagaimana? Bagaimana jalan-jalan yang dibangun ini menjadi tanggung jawabnya negara, gitu ya. Sudah ada rapat Pak antara KAI dan Tara belum? Secara spesifik belum. Oke. Tapi bagaimana solusi-solusi yang
wacana-wacana apa yang akan dicapai itu sudah mulai ada mulai titik terang. Masih ada optimisme untuk Danantara nih Pak? Masih optimis saya. Beberapa waktu lalu Komisi 6 mengunjungi KCIC nih Pak di Bandung. Ya. Gimana hasil yang didapat Pak? Jadi secara saya belum yakin juga, walaupun cerita bahwa konsorsium ini KCIC ini sudah mampu mengoperasionalkan tanpa ada subsidi. Itu. Tapi saya belum yakin. Karena apa? Apakah sudah operasional ini dihitung secara detail tentang penyusutan. Oke. Nah, kan gitu ya. Penyusutan, maintenance dan lain sebagainya. Kan tidak hanya itu. Amortisasi dan lain sebagainya. Ini kan mesti dihitung. Berarti di awal tapi sudah dilakukan belum Pak perhitungan kalkulasi itu sampai sedetail itu? Ya ini mestinya harus dihitung. Jangan sampai ini udah cukup Pak. Ini menghabiskan sekian operasionalnya per hari. Ya kan. Nah, cukup ini. Tapi bagaimana penyusutan? Bagaimana? Betul. Yang lain-lain ini kan mesti dihitung. Kalau dari kalkulasi yang sudah dihitung ini kapan WUS akan untung, Pak? Nah, itu belum. Itu baru operasional. Nah, satu. Kedua, belum dihitung lagi beban utang. Belum lagi dihitung tentang bunga. Nah, ini ada 3 item yang saya sodorkan ini masih belum dijawab. Tapi saya yakin ini sudah mulai help untuk urusan bunga dan pokok pinjaman. Jadi kapan untung nih Pak? Nah ya, ini yang untungnya kapan ini nanti kalau ya negara harus hadir mengambil alih sebagian Danantara harus menyisihkan ini katakanlah prasarananya tadi. Oke, dari tadi Bapak menyebutkan negara harus hadir. Siapa yang harus tanggung jawab Pak? Yang tanggung jawab negara tanggung jawab. Tapi apakah negara harus mengeluarkan uang? Negara lewat mana dulu? Oke. Nah, lewatnya ke Danantara. Oke. Memberikan arahan bahwa Danantara ikut di dalam. Baik. Berarti kita udah menemukan banyak sekali minus lah, kekurangan dari kebijakan-kebijakan yang kita ambil dari kerjasama dengan Cina nih Pak. Betul. Apa nih yang harus dilakukan Komisi 6 ini untuk mengatur strategis supaya langkah ke depan, termasuk jika ini akan ada perpanjangan sampai ke Jawa Timur, ke Banyuwangi, tidak terjadi kesalahan yang sama sebagai bentuk simbol tanggung jawab pemerintah nih dari hutang kereta cepat? Yang pertama yang sekarang dulu ya. Ya. Yang sekarang dulu. Kalau kita negara ini, pemerintah ini kan KAI ini juga milik pemerintah, milik negara. Jangan sampai diambruk. Ya. Maka sejauh mana yang bisa di take over oleh negara walaupun melalui Danantara. Oke. Ya, itu sisi mana? Tidak berarti bahwa semua dicukupi oleh APBN misalkan. Yes. Itu sudah kacau kalau sudah seperti itu. Yang kedua gimana nih Pak? Kemudian yang kedua, itu ya di breakdown ke negara hadir di sebelah mana. Atau Danantara hadir di sebelah mana. Oke. Nah kan itu. Yang selalu saya katakan dari awal adalah prasarana. Yes. Kan itu. PT KAI dan konsorsium tadi ya murni di operator. Iya. Murni operator gitu. Perlu pansus nggak Pak? Dari Komisi 6? Kenapa? Perlu pansus nggak? Panitia khusus untuk membahas terkait dengan strategi? Kalau memang diperlukan ya nggak apa-apa. Perlu pansus. Sejauh ini belum ada pembahasan mengarah ke sana? Belum. Oke. Belum. Oke, mungkin terakhir nih Pak, dikit lagi karena waktu kita juga sudah mepet nih Pak. Komitmen dari Komisi 6. Kita masyarakat tentu ingin melihat bahwa jangan sampai pola pikir masyarakat itu membayangkan kereta cepat itu adalah hutang, walaupun faktanya demikian. Nah, bagaimana agar Komisi 6 bisa membawa kereta cepat ini benar-benar menjadi simbol kemajuan teknologi dan juga modernitas dengan nilai sosial kepada masyarakat?
Ya, yang pertama kita sepakat dulu semua kita bahwa kemelut tentang pendanaan ini harus kita selesaikan dengan berbagai term yang mungkin menjadi tawaran yang tidak nyaman untuk Danantara mungkin, atau untuk pemerintah mungkin, atau untuk negara mungkin. Yang kedua, solusi-solusi yang kita akan berikan, DPR berikan, itu tidak merugikan apa yang harus diberikan, mengurangi apa yang harus diberikan kepada rakyat, masyarakat. Oke. Jadi tidak boleh dikorbankan. Kalau katakanlah itu dividennya, Danantara, dan lain sebagainya, itu kita setuju sekali. Yang kedua, agar tidak terjadi hal-hal ini sampai nanti katakanlah wacana Jakarta sampai diperpanjang sampai Banyuwangi, kajian ini perlu mulai sejak dini. Ya, sejak dini. Nah, kalau toh ada indikasi indikasi terhadap tindak pidana korupsi katakanlah, kita jawab. Kita berantas bersama. Ya, bukan kita berantas, kita jawab dulu. Kalau ada baru diberantas. Nah, kita jawabnya ya diteliti dengan jangan jeli gitu. Apakah KPK, apakah Kejaksaan, apakah apa saja, apakah BPK masuk dan lain sebagainya. Harus dijawab. Oh ada, udah ada gitu. Supaya masyarakat kita yang menuntut tentang transparansi semua lini, termasuk ini nyata adanya. Oh clear. Nah, siapa yang tanggung jawab bahwa mengatakan ini clear? Baik. Kan gitu. Cukup baru ya Pak ya? Iyalah. Sudah dirangkum oleh Pak Budi sendiri, pemirsa, tadi pembahasan kita selama 3 segmen. Pak, tentu kita berharap, kami masyarakat berharap bahwa Komisi 6 bisa memegang peran penting Pak dalam mengawal kereta cepat ini. Jangan sampai terulang lagi hutang triliunan rupiah kalau memang nanti akan dilakukan perpanjangan layanan Pak. Terima kasih Pak Budi sudah meluangkan waktu bersama dengan Kabar Nusantara. Diskusi kita sangat menarik. Dan pemirsa, demikianlah diskusi kami terkait dengan kereta cepat WUS. Tentunya Anda boleh tulis di kolom komentar kira-kira kita akan bahas isu apa lagi untuk di Kabar Nusantara episode berikutnya. Saya Elisa Purbadan. Sampai jumpa. Merdeka. Merdeka.